Majelis mengucapkan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Warta jemaat yang pertama, Komisi PEJ. Dalam rangka menindaklanjuti program kerja Komisi PEJ tentang peduli kasih, maka diberitahukan kepada segenap jemaat yang mempunyai minyak goreng bekas atau jelantah bisa dipersembahkan ke gereja untuk mendukung program tersebut di atas. Pengumpulan minyak goreng bekas atau jelantah tersebut dikumpulkan ke kantor gereja atau melalui Bapak Rinta Mainanda. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kedua, persembahan. Pengumpulan persembahan akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah usai jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketiga, ibadah online. Kepada yang terhormat segenap jemaat GKJ Karangalit, Shalom, diberitahukan kepada segenap jemaat gereja GKJ Karangalit bahwa ibadah tatap muka pada Minggu 25 April 2021 ditiadakan dan kembali ibadah dilakukan secara daring atau online sampai pada batas waktu yang belum bisa ditentukan dan akan dievaluasi lagi bila mana keadaan sudah memungkinkan. Mengingat pertambahan yang positif COVID-19 cukup marak, termasuk kota Salatiga. Kedua, tak luput pula ada sejumlah warga jemaat GKJ Karangalit yang dinyatakan positif atau harus menerapkan isolasi mandiri. Demikian pengumuman ini, Tuhan memberkati kita semua. Yang terakhir, laporan persembahan Minggu 18 April 2021. Kantong pertama 500.000, kantong kedua Rp1.074.000, persembahan bulanan 2 sampul Rp90.000. Demikian warta gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Minggu yang membawa kita semakin dekat untuk menghayati cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang dapat dirasakan melalui berbagai macam berkat dan karunia di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah dengan penuh rasa syukur kita memasuki ibadah ini. Umat kami undang untuk berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat pertama dan kedua. Berhimpun semua.
Ibadah Minggu Paskah keempat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah sumber pertolongan kita. Salam damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menggumuli tema pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami dan menghayati sebuah ungkapan kasih yang tanpa syarat. Ya, kasih yang tulus sampai kepada puncaknya, yaitu memberikan nyawanya. Anugerah kasih Allah dalam Kristus sampai dengan memberikan nyawanya ini membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita manusia berdosa. Sudahkah kita benar-benar mengalami keselamatan dan pemulihan dalam kehidupan kita? Bagaimana selama ini kita menghayati dan menanggapi anugerah Allah di dalam hidup kita? Mari kita membuka keberadaan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Kami mengakui bahwa sebetulnya kami tidak pantas di hadapan-Mu. Hidup kami penuh dengan cacat, celah dan dosa. Ketika Engkau mengasihi kami semata-mata karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami. Namun ya Tuhan, sungguh kami mengakui bahwa anugerah kasih-Mu sering kami sia-siakan. Kerelaan-Mu memberikan nyawa untuk kami sungguh menghidupkan dan memulihkan kami. Namun berulang kali kami kembali jatuh dalam dosa. Kami pun enggan mengalirkan kasih-Mu bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Tuhanku, datanglah.
Silakan berdiri. Inilah berita anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai wujud kasih-Nya kepada kita, tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 226, bait pertama dan keempat. Dia nobatkanlah. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa epiklese. Bapa di surga, Allah yang hidup yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah hadir dalam Yesus Kristus, yang telah mati tapi telah bangkit. Kami bersama-sama Tuhan ingin ikut di dalam kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami ingin ikut di dalam segala janji-janji-Mu. Kami ingin ikut di dalam segala anugerah-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah pada kami, dan biarlah Roh Kudus yang Kau berikan dalam hati kami bekerja untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang tersingkap pada hari ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan kami untuk hidup, dan hidup itu adalah hidup yang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 11-18 yang demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku
memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Tema kita pada hari ini agak ngeri-ngeri sedap, yaitu pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Saya punya pertanyaan, dan pertanyaan ini bukan teka-teki. Jadi jawabannya itu adalah tergantung kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bersedia untuk mati demi Tuhan Yesus? Bersedia? Bersedia? Suara selesai di rumah saya nggak dengar. Ya. Kalau mati saja itu bukan persoalan yang besar. Kenapa? Karena semua kita akan mati, betul nggak? Kita mau mempertahankan nyawa kita atau tidak, toh kita mati juga. Pada waktunya akan ada saatnya di mana kita semua akan mati. Persoalannya adalah bagaimana kita mati. Apakah kita mati menuju kebinasaan, atau apakah kita mati menuju hidup yang kekal? Bukan bagaimana matinya itu, apakah matinya terpancung, apakah kena tsunami lalu kemudian tenggelam, apakah itu mati karena dibakar, dibacok, karena aniaya, atau mati karena penyakit, karena COVID-19, atau karena bencana gempa bumi. Bukan itu. Karena setelah itu ada sesuatu kemudian. Kehidupan yang kekal atau kebinasaan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita hidup. Karena bagaimana kita hidup itu menentukan bagaimana kita mati. Betul tidak? Contohnya, orang yang dari Salatiga ingin ke Surabaya. Dia sampai di Surabaya, itu tergantung bagaimana dia berjalan menuju ke Surabaya. Maksudnya berjalan itu dengan kendaraan apa, atau dengan cara bagaimana. Kalau arah perjalanannya tidak menuju Surabaya dan tidak pernah akan sampai ke Surabaya, dan itu wajar kan? Makanya ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, dan orang karena merasa bahwa dirinya Kristen lalu merasa bahwa aku akan sampai kepada tempat di mana Yesus berada, yaitu di surga, sementara ia hanya tahu Yesus di situ, tapi ia tidak mau napak tilas, tidak mau mengikuti Yesus, apakah itu masuk akal? Yesus mengatakan, ikutlah aku, dan ada banyak orang yang beralasan untuk tidak mengikuti Yesus. Banyak orang tidak mau mikul salib.
Banyak orang yang tidak mau napak tilas jalannya Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Sebelum naik ke surga yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Pada 12 muridnya, 11 ya waktu itu, Matias belum ada, Yudas sudah tidak ada, tambah dengan para perempuan. Suruh untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, menjadikan bangsa murid Tuhan di dunia. Apakah mungkin hanya 12 orang itu? Tambah dengan Matias kemudian, atau dengan Paulus. Tidak mungkin kalau mereka tidak memuridkan lagi. Yesus menambahkan lagi untuk memperjelas itu. Ajarkanlah mereka melakukan yang kuperintahkan padamu. Terjadi proses duplikasi, artinya lakukan hal yang serupa. Mengajar, yang diajar itu mengajar lagi. Itu yang dinamakan pemuritan. Makanya dalam kehidupan gerejawi biasa ada istilah pemuritan, katekisasi, dan seterusnya. Lalu ada juga mirip-mirip sedikit, yaitu gambaran gembala dan domba. Yesus mengatakan dalam gambaran ini bahwa dia adalah gembala yang baik, dan para muridnya itu adalah domba-dombanya. Tapi sebelum naik ke surga, Yesus mengatakan pada Petrus, Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya domba-domba itu dalam saat tertentu, dalam situasi tertentu akan menjadi gembala juga bagi orang lain. Seorang rasul kepada yang diutusnya. Gembala kepada domba-dombanya. Di dalam keluarga pun yang menjadi gembala, orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan di sekolah, guru kepada anak didik. Jadi guru pun juga bisa adalah gembala. Tapi ada lagi gambaran yang mirip-mirip lagi, yaitu bapa dan anak. Tentu juga ibu, bapak, ibu, dan anak. Artinya orang tua dan anak. Anak ada karena orang tua. Dalam kehidupan gerejawi dikatakan sebagai kelahiran kembali. Orang yang melahirkan kembali, itulah bapa rohani, itulah ibu rohani dari yang dilahirkan kembali. Dan kehidupan itulah yang kemudian diikuti, bukan hanya pengajaran. Nah, Yesus mengajarkan dan mencontohkan tentang penyerahan nyawa. Jelas dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan ia mendapatkan kembali dari Bapa. Itu suatu wujud iman. Nah, Yesus sudah mengajar kepada para muridnya, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang menyerahkan nyawanya demi aku, dia akan mendapatkannya kembali. Jadi kunci yang tadi sudah kita renungkan di awal, bahwa yang penting adalah bagaimana akhir dari kehidupan itu, toh semua orang akan mati. Caranya adalah jangan tidak takut untuk kehilangan nyawa. Dan itu mungkin yang kita bayangkan adalah para pahlawan-pahlawan. Ada di sini yang tidak tahu tentang Hari Pahlawan? Semua tahu ya? Ternyata ada juga yang nggak tahu ya, jujur. Tetapi sebetulnya Hari Pahlawan itu memang saya juga tidak tahu. Sampai sekarang pun tidak tahu persis. Tapi yang saya tahu, bahwa pada Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November itu,
peristiwa bersejarah di mana rakyat Indonesia berjuang melawan agresi dari sekutu, mempertahankan kemerdekaan dengan berdarah-darah di Surabaya demi mempertahankan hak kita sebagai bangsa yang merdeka. Dan saudara tahu apa motivasi di balik kesediaan itu? Apakah semuanya hanya semata-mata berpikir tentang negara kesatuan Republik Indonesia? Masih ingat jargon-jargon yang dikumandangkan pada waktu itu? Kalau yang pernah dengar rekaman atau mungkin filmnya, sebagian besar itu adalah semangat rohani, semangat agamawi, semangat untuk menjadi martir, menjadi syuhada, mau memberikan nyawanya demi mempertahankan kebenaran yang diyakininya, dan dalam hal ini termasuk agamanya. Ada sebuah kisah tentang 3 orang bersaudara. Ini bukan sebuah kisah ilustrasi, ini sebuah kisah nyata. 3 orang bersaudara ini karena situasi yang membutuhkan tangan-tangan rakyat berjuang, mereka ikut dalam pertempuran di Surabaya. Nah, mereka ikut dalam pertempuran di Surabaya itu ada satu yang paling kecil, yang paling penakut, itu justru tertangkap. Dan saudara jangan membayangkan tertangkap itu adalah tertangkap oleh pasukan Belanda atau sekutu, karena waktu itu adalah agresi. Ini pertempuran. Waktu itu ditangkap justru oleh pasukan Indonesia karena dituduh mata-mata Belanda karena agamanya. Karena dia hanya berjuang, dia bukan mata-mata, dia tidak tahu menahu tentang mata-mata Belanda. Dia tidak bisa menjawab apa-apa, tapi dia dicecar. Karena saudara tahu mata-mata itu tidak hanya dipukul, mereka dibunuh, mereka dipancung, saudara. Lalu dia takutan, dia menyampaikan nama dari 2 saudaranya. Salah satu saudaranya itu namanya adalah Sabtoyo Yudokusumo. Nah, Yudokusumo itu bukan nama dari keturunan, itu nama dewasa. Ketika seorang itu sudah dewasa, kerap kali memiliki nama sendiri. Kemudian Sabtoyo juga ikut ditangkap karena dikasih tahu oleh adik kecil ini. Lalu karena dia dianggap mata-mata, dia mau dihabisi, tetapi sebelum dihabisi disuruh mengangkut, mohon maaf, mayat-mayat dari orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat. Dari mata-mata itu, pancung-pancung. Tidak hanya dari sekutu, tetapi juga dari mata-mata itu. Terus melemparkan mayat, membawa mayat-mayat yang sudah berserakan badannya. Sungguh mengerikan. Setelah itu apakah dia dibebaskan? Tidak. Setelah selesai, baru dia dibawa di depan regu tembak. Tutup matanya, lalu siap untuk ditembak. Saudara tahu, Sabtoyo ini adalah hamba Tuhan.
Sabtoyo ini kemudian berdoa, Tuhan, saya masih punya anak saya masih kecil-kecil. Kalau memang saya harus mati, saya rela. Tetapi kali ini, tolonglah aku supaya aku masih bisa membesarkan anak-anak yang sedang dalam pengungsian. Anak menjadi buron. Lalu akhirnya ketika tiba waktu penembakan itu, dia terkejut. Tiba-tiba ada orang yang menarik dia, kemudian dia melepaskan, bukan masker ya, melepaskan tutup matanya, lalu kemudian ia dibebaskan. Saudara tahu kenapa? Tidak tahu? Ya tidak tahu ya. Saya juga tidak tahu. Tetapi dugaannya adalah karena pemimpin kelompok yang menangkap para mata-mata itu namanya belakangnya juga adalah Yudokusumo. Tapi itu nama keturunan. Jadi bukan nama yang dibuat sendiri. Dan akhirnya mungkin karena dia merasa bahwa jangan-jangan ini masih familiku. Lalu kemudian dia lepaskan itu. Tapi bagi Sabtoyo tentu itu bukan karena itu alasannya, karena dia juga tidak tahu. Yang dia tahu, dia berdoa dan Tuhan jawab doanya. Mujizat itu nyata. Kalau bukan tiba saatnya Tuhan, maka kematian itu tidak akan datang. Mau namanya perang, mau namanya penembakan, mau namanya pandemi, kalau sudah Tuhan memang belum waktunya, tidak akan terjadi itu. Sebaliknya ketika itu memang waktunya Tuhan, mau kita apapun juga tidak akan bisa melepaskan itu. Makanya pun ia kembali dan ia bersama dengan keluarganya, dengan istrinya dan anak-anaknya yang dititipkan di saudaranya yang seorang dokter. Saudara tahu, saya tahu dari mana? Karena saya mendengar dari anaknya yang sulung. Anaknya yang sulung itu adalah ibu saya sendiri. Jadi Sabtoyo itu adalah kakek saya sendiri. Saya tahu dia seorang yang tidak takut mati. Dia seorang pejuang revolusi. Dia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi dia dianggap hanya karena masalah agama, dianggap sebagai mata-mata. Di Belanda pun dia ditangkap, di Jepang pun dikejar-kejar, di tanah air sendiri juga ditangkap. Untungnya tidak dibunuh. Jadi saudara, apa yang kita pandang baik untuk menyerahkan nyawa itu belum tentu seperti yang kita bayangkan. Berarti apakah tidak perlu untuk berjuang mempertahankan Indonesia? Tidak. Kalau begitu itu akan mengkhianati segala perjuangan yang sudah ada. Keluarganya di Solo misalnya, ada yang termasuk pejuang tanah air. Banyak orang-orang Solo yang ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ikut berjuang. Karena tanah air adalah sebuah kesepakatan bersama dari berbagai suku dan berbagai agama, berbagai kelompok untuk berjuang, mempertahankan, bahkan nyawanya diberikan demi untuk kemerdekaan bangsa. Tetapi tidak semuanya bisa ditangkap sama. Saya mencoba menghayati itu, saudara. Waktu peristiwa terjadi, saya masih belum lahir tentu saja. Tapi
saya pernah lahir, pernah memiliki anak perempuan di Jogja yang masih kecil, terjadi huru-hara yang namanya masa reformasi tahun 98. Waktu itu yang sekarang menjadi Menhan diisukan, sekali lagi ini hanya isu ya, diisukan karena dia adalah pemimpin kelompok Mawar, kelompok yang memang diam-diam keluar dari jalur, sudah menyiapkan sniper. Waktu itu ada Pisauan Agung. Pisauan Agung itu adalah perhelatan perkumpulan di Keraton Jogja, di alun-alun. Ada mungkin sekitar 1 juta orang berkumpul, meminta presiden yang selama ini sudah melakukan KKN dengan terlalu luar biasa untuk lengser, berhenti. Saya menyampaikan surat kepada Sultan secara terbuka di sebuah harian, ayo turun bersama dengan rakyat. Akhirnya ia melakukan itu, dan ketika itu akan terjadi, diperlukan tenaga PMI, tenaga P3K kalau seandainya ada yang mati ditembak. Saya tidak masuk dalam tim itu, tetapi saya masuk dalam tim investigasi untuk mencatat peristiwa dan melaporkan seandainya itu terjadi. Dan saya siap. Siapakah saya? Bukankah saya adalah milik Tuhan? Saya harus berani untuk memberikan nyawa saya. Saya bergabung dalam tim itu. Kemudian yang terjadi, ketika mau berangkat, anak saya menangis tiba-tiba tanpa sebab. Wah, langsung panik saya. Pertanda apakah ini? Apa yang terjadi? Pisauan Agung itu berlangsung dengan sukses. Tidak ada sebagaimana yang diisukan penembakan sniper. Besoknya Pak Harto lengser. Saya merasa bersyukur diberi kesempatan. Saya memimpin satu gerakan 15 ormas Kristiani di Jogja untuk demo untuk peristiwa itu, supaya pemerintah sadar dan segera menyerahkan diri pada orang yang lebih berhak. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Lepas daripada segala hal yang baik yang ada begitu banyak di dalam alam reformasi ini, ada peristiwa yang buruk yang terjadi, yaitu ujaran kebencian antar umat beragama, antar kelompok politik begitu tajam yang tidak pernah ada pada zaman Orde Baru. Orang dengan leluasa memaki-maki, menghina melalui media sosial pertama. Saat ini saya berpikir, bukankah wajar kalau selama ini Kristus telah diinjak-injak, telah dihinakan, mengajarkan kasihlah musuhmu, benar. Berdoalah untuk orang yang menyalahkanmu, benar. Tapi mengatakan, katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan ketika orang-orang mencela orang-orang Kristen atas dasar agamanya, itu dibebaskan saja. Tetapi orang-orang yang mencemarkan agama yang lain, itu ditangkap dan diadili. Bahkan kemudian walaupun fitnah, walaupun itu karena editing video, bisa kehilangan banyak hal. Lalu muncullah satu orang tokoh fenomenal yang saat ini, saudara mungkin pernah mendengar Pausang. Pausang mengaku sebagai nabi ke-26. Ini sindiran yang luar biasa. Ini keras sekali. Dia menyatakan bahwa dia mengatakan kebenaran, yang sana salah, dengan ejekan, dengan kata-kata yang keras. Dan dia menyatakan, silahkan tangkap saya.
Saya kalau dianggap menista agama, silahkan tangkap. Tapi dia sudah ada di Eropa, sudah menjadi warga negara Eropa, walaupun dia asli dari Indonesia. Dan sudah tahu, pemerintah Kapolri ikut mencoba menangkapnya, mengejar-ngejarnya. Orang-orang Kristen, para pendeta mengatakan ini ajaran sesat, mengaku sebagai nabi ke-26. Dia tidak percaya Trinitas, macam-macam. Dia ngomongnya terlalu kasar, tidak seperti orang Kristen. Saya tidak perlu menambah-nambah lagi, sudah banyak orang yang mengkritik. Tetapi dia mau mati demi apa yang diperjuangkan. Dia berani mati untuk itu. Pertanyaan saya adalah sederhana saja. Apakah saya, apakah saudara berani mati untuk sesuatu yang saudara yakin itu benar? Dimanapun saudara berada, apakah saudara sering memilih jalan untuk berkelit, tidak mau mengambil risiko, karena takut dipersalahkan, takut dipaido? Apakah kita berani untuk mati? Bahkan, apakah kita berani untuk hidup seperti Kristus? Inilah pertanyaan yang menggelitik saya. Memang kita diharuskan untuk mengasihi musuh sekalipun, apalagi orang yang berbeda keyakinan, berbeda kelompok, berbeda suku. Kita harus mengasihi dan memahami mereka. Tapi kita tidak bisa menyangkali kebenaran-kebenaran yang memang harus kita sampaikan. Pilihan kita saat ini, sekali lagi, menentukan apakah akhir dari kematian kita itu adalah kebangkitan atau hidup yang kekal, atau malah kebinasaan. Bukan tergantung apakah saudara masih memiliki kartu gereja, atau apakah saudara aktif di dalam persekutuan, apakah saudara kemudian sudah dibaptis, tetapi apakah saudara sudah menjadi pengikut Kristus. Yesus jelas mengatakan kepada orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, dan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dia penyamun, dia pembunuh, dia tidak menghargai nyawa orang, tapi dia mengaku bahwa aku tidak layak. Dan dia mengaku bahwa Yesus itulah yang bisa memberikan keselamatan. Saudara membayangkan bahwa para muridnya itu punya pengakuan seperti itu? Mungkin tidak loh. Dia mengatakan, ingatlah daku ketika engkau sudah bersama-sama dengan Bapa. Dia percaya bahwa Yesus itu bisa memberikan koneksi untuk keselamatan. Dia percaya itu. Oleh karena iman itu, dia diselamatkan. Tapi masa kita mau menunggu sampai waktu tinggal sedikit, lalu kemudian kita baru bertobat seperti penyamun itu? Bukankah hidup kita masih ada waktu untuk berkarya lebih banyak, untuk berbuat lebih banyak agar dunia tahu bahwa Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang menyerahkan nyawanya adalah Yesus yang mendapatkan nyawanya kembali, Yesus yang memanggil kita adalah Yesus yang menjanjikan bahwa kalau kita mengikuti Dia dan menyerahkan nyawa kita kepadanya, maka Dia akan memberikan nyawanya kembali kepada saudara dan saya. Apakah itu kehidupan kita? Apakah kita pengikut Yesus? Apakah kita akan bangkit kembali? Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin.
Bapa di surga, sungguhnya kami menyadari bahwa setiap kami tidak akan hidup untuk selama-lamanya di dalam dunia ini. Tapi kami akan ada saatnya di mana kami harus mengakhiri hidup kami. Bukan dengan sengaja, sebagaimana orang yang melakukan bom bunuh diri dan justru kehilangan segala-galanya. Tapi juga bukan sebagai orang yang bersikap tidak akan pernah mati dan selalu menghindari risiko demi untuk memperpanjang nyawanya. Bapa di surga, saat ini Tuhan, perkataanmu jelas, tegas, dan keras, bahwa kami harus mengikut-Mu Tuhan. Karena disitulah sebenarnya ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada mukjizat, ada kuasa, ada anugerah yang melimpah-limpah, yang menjadikan hidup kami berarti, yang menjadikan hidup kami sebagai saksi, yang menjadikan hidup kami menjadi saluran kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama, kelompok politik, dan kepentingan. Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sungguh panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami yang sudah mengetahui akan kebangkitan-Mu belum juga membangkitkan semangat dan iman kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah menjadi milik-Mu, dan di dalam milik-Mu Tuhan ada kehidupan yang kekal. Menyerahkan juga saudara kami yang saat ini Tuhan, yang sakit, yang berbeban berat, yang karena usia mengalami kelemahan-kelemahan. Bahkan ada beberapa saudara kami Tuhan yang mungkin mengalami penyakit yang cukup berat. Satu demi satu Engkau jamah ya Bapa. Satu demi satu Tuhan Kau kuatkan. Belas kasihan-Mu diturunkan Tuhan, dan menjadikan mereka sembuh. Bapa surgawi, kami juga serahkan untuk para pelayan-pelayan-Mu, para majelis, diaken, penatua, pendeta, para komisi, para pengurus di wilayah-wilayah, para pelayan-pelayan di kategorial, di USWO, dewasa muda, pemuda, remaja, serta sekolah minggu. Kami menyerahkan juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani dalam ibadah, baik sebagai singer, sebagai organis, sebagai petugas LCD, dan petugas-petugas langsung di dalam ibadah. Tuhan yang tolong, Tuhan yang perlengkapi dan mampukan Tuhan. Kami menyerahkan juga apa yang mereka butuhkan Tuhan Kau perhatikan. Menyerahkan juga Tuhan para pelayan-Mu di lingkup Kristiani, Pemene, PKKS, PGI, serta di klasis dan sinode. Juga di tempat-tempat kami bekerja, tempat-tempat kami melayani, di lembaga-lembaga pendidikan, di pemerintahan. Tuhan tolong kami dapat menjadi terang dan dijauhkan dari segala yang jahat. Dan menyerahkan juga Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai pelosok. Kau berikan hati yang takut dan mengasihi, menegakkan kebenaran, keadilan sebagaimana yang ada di dalam harapan bangsa kami sebagai bangsa yang merdeka, di mana harapan juga para pejuang reformasi ya Tuhan, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang adil, bangsa yang peduli, bangsa yang benar, karena saling menghargai dan saling mengasihi. Bapa surgawi, kami menyerahkan juga Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin
seluruh dunia dan para gereja di seluruh dunia Tuhan. Tuhan tolong supaya di dalam segala pandemi ini dapat mengatasinya dengan bijaksana. Segala hal yang harus dilakukan termasuk protokol kesehatan dapat dilakukan dengan disiplin ya Tuhan. Karena takut akan Engkau, karena cinta kasih-Mu yang telah diberikan melalui teladan Kristus yang sekalipun dibatasi oleh banyak hal Tuhan, tetapi menyediakan diri sebagai korban yang sempurna kepada Bapa Surgawi. Kami juga menyerahkan untuk awak kapal selam yang saat ini, di mana pada saat ini ibadah ini dilangsungkan. Kami tidak tahu Tuhan keadaan mereka yang saat ini menghilang. Tuhan tolong. Korban bencana alam, baik banjir, gempa bumi, angin, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau-lah sumber pertolongan kami. Dan setiap keluarga yang memiliki masalah-masalah khusus Tuhan, Engkau juga berkati dan hadirlah ya Bapa. Karena Kristus sudah melakukan semuanya. Baik kasih, pendamaian, pengampunan, dan kasih kuasa-Mu Tuhan. Menguatkan kami, memperbaharui hidup kami. Kami persembahkan kembali seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah menjawab doa kami. Karena doa kami ini kami naikkan bukan atas dasar kehebatan kami, tapi atas dasar, atas nama, di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saat ini marilah bersama-sama kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Datanglah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari pelengkap hitung jemaat 146 bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pernyataan-Mu sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu bagian dari berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayan di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan
berikan kemampuan. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai. Kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, ibadah kita tidak hanya dalam bentuk liturgi di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kami mau setia bersaksi tentang kasih-Mu. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Kini kembalilah ke tempat saudara berada untuk menjadi pelaku firman-Nya. Angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tutup dengan menyanyikan Hitung Jemaat 396 bait pertama dan ketiga. Yesus segala-galanya.